kita lalui dengan sempurna gitu. Kita juga bersyukur sekali sampai sekarang kita kondisi masih dipelihara oleh Tuhan dengan baik sekali. Kita diberkatin sekali, kita bisa melalui akhir tahun ini dengan sehat. Itu benar-benar anugerah yang luar biasa. Nah, hari ini aku mau sharing karena kemarin kebetulan aku habis live dan ternyata di live itu masih banyak banget yang bertanya gimana sih tips atur jadwal, tips nyusuin pada saat kita tuh juga working mom gitu loh. Gimana nih tipsnya? Nah, sebetulnya ini udah pernah dibahas sih di YouTube yang sebelum-sebelumnya, cuma mungkin nggak apa-apa lah kita ulang lagi aja ya gitu supaya memudahkan kalian juga untuk pencariannya. Jadi yang pertama untuk working mom itu kita harus punya jadwal. Ya, kenapa aku bilang harus punya jadwal? Karena ketika kita nggak punya jadwal, kita itu menjalani hari itu dengan buta kayak gitu. Tapi kalau kita punya jadwal, kita tuh punya pegangan, kita at least punya dasar lah kayak gitu. Kita tahu jam segini waktunya apa, jam segini waktunya apa. Terutama untuk mama-mama yang kerjanya ini misal kayak nggak tentu jamnya, nggak setiap hari sama gitu ya. Itu kalian kalau punya jadwal dulu, misal aku udah tahu nih besok aku mau ngapain aja. Nah, itu akan memudahkan kalian untuk mengatur waktu gitu ya. Kalau yang kerjaannya misal jamnya sama, masuk kerjanya sama, itu justru lebih gampang gitu karena setiap hari kalian tinggal ulang-ulang aja gitu. Tapi justru yang pekerjaannya nih misal nih kayak ada kan kadang yang shift-shiftan, kadang masuk pagi, hari ini masuk siang, besoknya masuk sore, gimana kayak gitu. Nah, itu kan harus punya jadwal. Jadwal ini gimana sih? Jadi jadwal ini tuh tidak akan mengganggu jam kerja kalian sama sekali. Karena apa? Yang pertama, jadwal ini dilakukan adalah pompalah saat sebelum kalian berangkat kantor. Ya, saat sebelum berangkat kantor itu pompa dulu di rumah. Terus misal nih, pas tepat saat sampai di kantor dipompa. Tepat saat di kantor ya langsung pompa. Lalu jam istirahat, nggak mungkin dong kerja nggak ada jam istirahatnya, pasti ada jam istirahatnya karena pompa lagi jam istirahat. Kalau tepat saat pulang kantor, nggak usah pulang dulu, pompa dulu di kantor 1 kali. Setelah itu tepat saat sampai di rumah pompa dulu 1 kali. Kelima ini itu nggak perlu kalian lakuin sampai setengah jam sampai 1 jam, nggak perlu. 15 menit aja itu udah cukup sekali ya, 15 menit tapi lakukan gitu loh. Jangan nanti ya udah deh yang ini aku nggak sempat, aku ganti di yang sini, tapi yang di sini aku lakuinnya sampai 1 jam deh. Itu nggak bisa. Jadi pompa itu bukan tentang seberapa lamanya kita pompa, tapi seberapa sering itu ASI itu dikeluarkan, seberapa sering kita itu kirim sinyal ke tubuh. Payudara kita ini ibaratnya itu kayak mesin pompa air. Kalau nggak dipakai, ya pompanya akan diem aja, airnya akan segini-segini aja kan, bener. Tapi ketika air itu dipakai, nih airnya kan menyurut habis. Nanti dia akan kayak ada alarmnya di sini, tik. Nah airnya narik lagi. Nah sama payudara tuh juga kayak gitu, Mam. Kalau kita nggak pakai, kita nggak keluarkan ASI-nya, mereka nggak akan nyentuh alarm ini yang akan buat nanti narik lagi ASI-nya. Jadi nggak keisi lagi gitu ya, segitu aja akhirnya gitu. Dan lagi tubuh kita itu pinter ya, karena tubuh kita tuh nggak akan menyakitin tubuh kita sendiri. Jadi kalau udah tahu ASI-nya penuh belum dikeluarin, itu nggak mungkin dinaikin terus gitu. Justru karena nanti semakin lama semakin penuh, kan ada alarmnya tuh kalau udah penuh nanti bisa jadi radang, bisa jadi apa, maka secara otomatis sama tubuh akan dikurangin produksinya. Tujuannya apa? Supaya kita nggak kesakitan sendiri seperti itu. Jadi ingat, pompa itu bukan tentang seberapa lama kita pompa, tapi seberapa sering kita pompa, seberapa sering sih tubuh kita tuh dapat sinyal kalau kita ini butuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mami-mami yang di kantor, sediakan air putih yang cukup ya. Untuk yang berat badannya termasuk kecil itu 3,1 liter. Tapi kalau berat badannya itu lebih, maksudnya kayak berat badan kita tuh lumayan cukup berat gitu ya, itu lebih dari 3,1 liter. Caranya gimana untuk ngecek berat badan? Kalian bisa langsung chat WA-nya tim konsulnya Mampubung, itu free, nggak kena biaya apapun. Kalian chat aja, nanti di situ akan diajarin cara ngitungnya seperti apa. Itu ya, Mam. Itu yang kedua. Jadi selalu sedia air putih yang cukup. Kalian bisa sediakan di meja kerja kalian. Aku kalau kerja itu sampai punya 3 botol. Jadi supaya aku tahu per botolnya 1 liter. Hari ini aku udah minum berapa gitu. Itu supaya aku tahu. Itu air putih harus cukup. Karena ingat, ASI itu adalah cairan. Jadi kita juga harus memenuhi cairan tubuh kita. Itu. Lalu berikutnya kalian juga bisa punya apron menyusui, itu perlengkapan menyusui yang bisa kalian bawa. Jadi dimanapun nanti kalian berada, kalian bisa pompa dan tanpa kita malu-malu karena udah tertutupin ya. Terus peralatan perangnya juga dong, pasti ini kayak mesin pompanya, corongnya, valvenya, itu semua. Kalau apalagi kita Epic Mom itu harus benar-benar diperhatikan. Kayak valve itu kan kalau lama-kelamaan itu
biasanya ada robek sedikit. Nah kalau robek sedikit itu udah harus diganti. Baterai mesin pompa kita juga pastikan full seperti itu ya. Terus habis itu corong ini yang paling sensitif karena apa? Kebanyakan mami-mami itu kadang masih bingung masalah ukuran corong dengan ukuran puting kita. Yang ada apa? Corongnya kesempitan, jadi pompanya ini nggak nyaman, pompanya jadi nggak maksimal seperti itu. Jadi perhatikan ya ukuran corong yang sesuai itu akan memaksimalkan juga ASI kita keluarnya juga maksimal gitu. Nah terus juga mode-mode di mesin pompa kalian. Kalau di mesinnya Mam Uuk itu ada dual mode itu mesin yang super pintar, jadi kita itu nggak perlu ganti-ganti gitu. Misal kita mau sambil kerja gitu ya, itu mesin udah otomatis jalannya, jadi dia nanti mode massage terus langsung ganti ke mode hisap secara otomatis. Dan karena otomatisnya dual mode itu tadi, dia bisa merangsang LDR kita dengan lebih cepat gitu. Itu mesin pintarnya Mam Uuk gitu. Terus yang berikutnya, kalau semisal udah sampai di rumah, aku mesti ngapain gitu? Aku mesti pompa lagi atau aku mesti gimana? Kalau udah sampai di rumah, fokuskan untuk DBF ke anak kita gitu. Baby itu pinter loh. Jadi biarpun nanti kalian sehari ini nggak nyusuin ya, mereka seharian terima ASI. Nanti malam kalian pulang itu sama baby akan diberondong, kebutuhan mereka dalam sehari itu akan diberondong. Jadi nggak usah takut anaknya kurang ASI gitu. Karena si kecil ini pinter sekali ya. Jadi nggak usah takut, kita jadi takut aduh nanti ASIku drop, ASIku begini semua. No, tidak usah takut seperti itu ya. Jadi si kecil ini ngerti sekali, anak kita ini ngerti sekali gitu. Dan kenapa aku saranin untuk kalau udah sampai di rumah full nyusuin sesuai dengan kemauan baby? Karena satu-satunya stimulasi yang terbaik yang bisa kita dapatkan untuk menstimulasi produksi ASI kita agar ASI kita tuh lancar itu adalah kenyotan baby. Nggak ada yang lainnya. Mau mesin pompa semahal apapun itu nggak ada yang bisa ngalahin kenyotan baby. Dan di mulut baby ini ada enzim ini yang akan merangsang terus produksi ASI. Di mulut baby ini juga ada apa ya, kayak aku ngomong kayak alarm lah istilahnya kayak gitu. Itu nanti apa, ketika dia nyentuh puting, tubuh kita tuh secara otomatis tuh ngerti gitu loh, si baby ini butuh apa sih sekarang ini, dia bisa ngerti, dia bisa paham kayak gitu. Jadi makanya kalau udah sampai di rumah full nyusuin dulu. Malamnya bisa kalian tambahin dengan power pumping. Nah power pumping ini juga kita tahu ya, dia kan ngikutin mode baby pas lagi growth spurt, lagi percepatan pertumbuhan. Jadi neneknya tuh bentar-bentar tapi sering kayak gitu loh kalau baby lagi growth spurt ya kan. Nah jadi kalian bisa pakai power pumping. Power pumping ini juga cukup efektif untuk meningkatkan produksi ASI kita. Terus yang berikutnya perhatikan dong nutrisi makanan, terutama kalsium. Kalsium ini penting banget untuk ibu menyusui ya. Terus habis itu perhatikan nutrisi kalian makan sehari-hari. Karena apa sih sebetulnya nutrisi kita sehari-hari itu juga memenuhi, otomatis nutrisi itu memenuhi semua kebutuhan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, tubuh kita fit gitu ya, kita pompa, kita nyusuin juga dengan happy dong pastinya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sebisa mungkin hindarin penggunaan DOT. Karena apa? Penggunaan DOT ini sangat mengganggu stimulasi baby pada saat nanti dia nenen langsung sama kita. Jadi untuk mami-mami yang working mom, mungkin sebelum kalian masuk, kalian tuh bisa ke dokter laktasi dulu. Nah, ajak nih pengasuhnya si kecil yang nanti akan dititipin si kecil ini, diajak juga ke dokter laktasi ini supaya diajarin menggunakan media ASIP yang lain, pemberian ASIP yang lain tuh kayak apa sih gitu. Jadi ajar belajar di dokter laktasi ini sampai bisa gitu ya. Dokter laktasi itu macam-macam ya Mam ya. Aku kan pernah kedua dokter ya. Kebetulan dokter aku yang pertama tuh aku merasa dia kurang care sama aku. Jadi aku cukup cepat di sana gitu. Yang kedua aku tuh sampai 3 jam di sana dan aku benar-benar diajari loh Mam, sampai aku tuh bisa diajarin, dilihat sama dia seperti itu gitu. Jadi kalau bisa carilah dokter laktasi itu yang care sama kalian ya, yang dia tuh benar-benar mau tuh habisin waktunya untuk ngajarin kalian di situ. Kalian bilang aja, dok saya ini mau masuk kerja, jadi saya butuh ngajarin pengasuh anak saya nanti supaya bisa memberikan ASIP, misal pakai cup feeder seperti itu. Saya butuh supaya tidak mengganggu stimulasinya pada saat nanti nenek sama saya kayak gitu. Itu kalian boleh sampaikan ke dokter laktasi dan carilah yang care supaya bisa diajarin seperti itu. Jadi itu tadi tips-tips untuk working mom. Intinya yang pertama adalah nggak usah takut ASINya nggak mencukupi, karena selama ada permintaan pasti akan terus ada supply. Cukupi keperluan air putih kalian, cukupi nutrisi kalian, dan handle stres. Nggak usah stres-stres, karena kita tahu stres itu bisa membunuh hormon oksitosin kita, ngedropin hormon oksitosin. Padahal hormon oksitosin itu yang bikin ASI kita jadi lancar gitu. Jadi woles aja, dijalanin aja gitu ya. Dan percayalah, menyusuilah dengan keras kepala, percaya dirilah bahwa sebetulnya kita
kita sudah punya kekuatan, dan kalau kita udah dikasih Tuhan anak, sebetulnya kita juga udah dikasih kemampuan untuk nyusuin gitu, dan semua sumber pangan untuk anak kita itu udah dipenuhi sama Tuhan. Jadi semoga untuk working momku ini dikasih ASI yang terus melimpah, dijaga selalu kesehatan